Halo semuanya, selamat datang. Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal ngebedah materi yang benar-benar mendalam soal sebuah percakapan kuno yang sukses mengubah sejarah dunia. Khusus hari ini, kita pakai kerangka pemikiran yang luar biasa dari Elifas Tomix Mas Paitela dan Ecclesia Domestica buat membedah satu momen epik yang sering banget disebut sebagai dialog pemutusan, tepatnya dari teks Yesaya 6 ayat 8. Ini tuh bukan sekedar teks sejarah biasa loh, ini semacam cetak biru tentang gimana sebuah panggilan ilahi itu berinteraksi langsung dengan kebebasan manusia. Menarik banget kan? Yuk langsung aja kita selami gimana struktur panggilan ini terbentuk. Biar obrolan kita gampang diikutin, kita bakal ngelewatin 5 tahapan ini ya. Mulai dari panggilan Sang Pencipta, lalu rahasia ilahi dan pengudusan, terus keberanian profetik untuk pergi, dilanjut dengan respon total ini aku, sampai akhirnya berujung di transformasi komunitas umat. Kita bakal ngikutin alur kronologisnya, dari inisiatif Tuhan sampai ke dampaknya di masyarakat. Semuanya itu berawal dari satu pertanyaan sentral yang benar-benar mengguncang ini. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani bunyinya tuh mislah umi yeleh lano. Pertanyaan ini bakal jadi jangkar buat seluruh pembahasan kita hari ini. Bayangin deh, ini adalah call to adventure atau panggilan bertualang yang sesungguhnya dari Sang Pencipta. Tuhan nggak langsung asal tunjuk, dia malah ngelempar sebuah pertanyaan terbuka ke ruang gema sejarah, nungguin siapa nih yang berani jawab. Oke, kita masuk ke bagian 1, panggilan Sang Pencipta. Di sini, kita bakal lihat seberapa berat dan luar biasanya undangan awal ini. Coba diperhatiin kata kunci Ibrani pertama kita, eshleh, yang artinya utus atau diutus. Kelihatannya sederhana ya, tapi implikasi spiritualnya dalam banget. Waktu Sang Pencipta pakai kata eshleh, dia tuh lagi ngomongin soal transfer misi. Dia lagi nyari sebuah wadah, seorang pembawa pesan yang bisa mewakili suaranya. Ini benar-benar titik nol di mana kehendak ilahi mulai nyari tempat di dunia manusia. Nah, yang bikin ini super menarik adalah tarik ulurnya. Di satu sisi, ada otoritas, yaitu panggilan Tuhan itu sendiri. Kita tahu Tuhan punya hak penuh buat manggil siapa aja kan. Tapi, otoritas ini nggak beroperasi dengan cara maksa. Di sisi lain, harus ada yang namanya etika kenabian alias kesediaan manusia buat jadi utusan. Jadi kuncinya gini, panggilan Tuhan yang punya otoritas absolut itu butuh pasangan yang sepadan di bumi, yaitu kebebasan dan kerelaan hati kita sebagai manusia buat bilang ya sama tugas itu. Lanjut ke bagian 2. Rahasia ilahi dan pengudusan. Ini adalah fase kawah candramukanya, di mana manusia yang jelas-jelas nggak sempurna harus dipersiapkan buat bawa pesan dari Sang Pencipta yang sempurna. Pernah kepikiran nggak gimana caranya manusia biasa bisa pantas bawa pesan ilahi? Disinilah kita ketemu sama apa yang disebut sebagai rahasia ilahi. Tuhan sendiri yang melakukan proses pengudusan, di mana bibir sang nabi disentuh pakai bara api yang diambil langsung dari